Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Semoga para teman-teman dan penonton dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu di pertemuan ke-9 pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 yang diampu oleh Bapak Syamsul Huda, SPD MSI. Pada hari ini kita akan membahas tentang laporan arus kas atau cash flow. Oke, sebelum memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Abdul Firdaus dan rekan saya Siti Khadijah. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Untuk mempersingkat waktu, silakan untuk rekan Odi untuk memulai presentasinya. Apa aja sih yang bakal jadi pokok pembahasan kita di materi laporan arus kas ini? Oke, yang pertama kita akan ngebahas tentang tujuan arus kas. Yang kedua, kita bakal ngebahas tentang bentuk arus kas. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana menyusun dan menganalisis laporan arus kas. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang pengungkapan laporan arus kas. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu tujuan laporan arus kas. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode berlangsung. Tujuan kedua dari laporan arus kas ini adalah memberikan informasi berbasis kas tentang kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan yang terjadi di perusahaan tersebut. Selain itu, tujuan arus kas antara lain adalah untuk memperkirakan arus kas di masa depan perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Yang ketiga, menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen kepada stockholder, lalu pembayaran bunga dan pokok pinjaman kepada investor. Yang keempat adalah untuk menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas yang ada. Baik teman-teman, kita sudah sampai di materi yang kedua, yaitu bentuk arus kas. Laporan arus kas membagi ke beberapa bentuk penerimaan kas dan pembayaran kas sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Karakteristik transaksi dan kejadian untuk setiap jenis aktivitas adalah sebagai berikut. Bisa dilihat teman-teman di PowerPoint-nya, yaitu ada 3. Yang pertama ada aktivitas operasi, meliputi pengaruh kas transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba neto serta penerimaan kas dari penjualan dan pembayaran atau pengeluaran kas kepada pemasok dan karyawan. Jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi ini adalah indikator utama dari sejauh mana operasi entitas tersebut menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kewajibannya, cukup untuk survive bisnisnya, dan melakukan investasi baru. Yang kedua ada aktivitas investasi. Umumnya meliputi aset tidak lancar dan termasuk membuat dan menagih pinjaman dan memperoleh dan melepaskan investasi dan aset berumur panjang yang produktif. Pengungkapan arus kas terpisah yang timbul dari aktivitas investasi penting karena arus kas mencerminkan sejauh mana pengeluaran telah dibuat untuk sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan laba dan arus kas di masa depan. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Meliputi post liabilities dan ekuitas dan termasuk memperoleh kas dari kreditor dan membayar kembali jumlah pinjaman yang telah dipinjam, memperoleh modal dari pemilik dan memberikan imbal hasil dan mengembalikan investasi mereka. Mengungkapkan arus kas terpisah yang timbul dari aktivitas pendanaan penting karena berguna untuk memprediksi klaim arus kas masa depan oleh penyedia modal ke perusahaan. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di slide selanjutnya. Untuk di slide sebelumnya tadi sudah saya jelaskan tentang bentuk arus kas, yaitu ada arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk di slide ini saya akan memberikan klasifikasi dari ketiga aktivitas tersebut. Klasifikasi ini untuk memudahkan teman-teman dalam menyajikan laporan arus kas. Bisa teman-teman lihat di PowerPoint-nya itu ada aktivitas operasi, pos laporan laba rugi. Nah, arus kas masuknya yang pertama ada penjualan barang atau jasa, dan yang kedua dari pengembalian
atas pinjaman atau bunga, dan efek ekuitas dividen. Arus kas keluarnya yaitu untuk pemasok atas persediaan, untuk karyawan atas jasa, untuk pemerintah atas pajak, untuk pemberian pinjaman atas bunga, dan untuk pihak lain atas beban. Nah, yang kedua ini ada di slide selanjutnya ada aktivitas investasi. Nah, dari klasifikasi aktivitas investasi ini, arus kas masuknya yang pertama ada dari penjualan aset tetap dan aset tak berwujud. Yang kedua, dari penjualan utang atau efek ekuitas entitas lain. Yang ketiga, dari penagihan pokok pinjaman ke entitas lain. Arus kas keluarnya untuk membeli aset tetap dan aset tak berwujud. Yang kedua, untuk membeli utang atau efek ekuitas entitas lain. Yang ketiga, untuk melakukan pinjaman ke entitas lain. Dan yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Di aktivitas pendanaan ini klasifikasinya arus kas masuk. Yang pertama dari penjualan efek ekuitas. Yang kedua dari penerbitan utang, obligasi, dan wesel. Arus kas keluarnya untuk pemegang saham sebagai dividen. Dan yang kedua untuk melunasi utang jangka panjang untuk memperoleh kembali modal saham. Materi selanjutnya dalam menyusun dan menganalisa yang akan dibahas oleh rekan saya Siti Khadijah. Selanjutnya kita memasuki pokok pembahasan yang ketiga, yaitu menyusun dan menganalisa laporan arus kas. Laporan arus kas ini memerlukan informasi yang terinci mengenai perubahan saldo kas yang terjadi di antara dua titik dalam satu waktu. Yang dimaksud dua titik ini adalah titik penerimaan dan pembayaran kas atau titik masuk dan keluar kas. Akibat dari transaksi ini, perusahaan harus menyesuaikan dampak dari penggunaan akuntansi akrual untuk menentukan arus kas. Informasi untuk menyusun laporan arus kas biasanya didapat dari 3 sumber. Yang pertama, dari laporan posisi keuangan komparatif. Yang kedua, dari laporan laba rugi yang terbaru atau terkini. Dan yang ketiga, yaitu dari data transaksi terpilih dari buku besar. Nah, dari laporan keuangan komparatif ini dapat kita ketahui tentang jumlah perubahan dalam aset, liabilitas dari awal sampai akhir periode berlangsung. Lalu, dari laporan laba rugi yang terbaru, kita dapat mengetahui informasi tentang penentuan jumlah kas yang diperoleh atau digunakan selama kegiatan operasi. Selanjutnya, dari data transaksi yang terpilih dari buku besar, ini dapat membantu untuk memberikan informasi yang terperinci, biasanya berupa informasi tambahan yang diperlukan untuk menentukan bagaimana perusahaan memperoleh atau menggunakan kas selama periode berlangsung. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai langkah menyusun laporan arus kas. Dalam menyusun laporan arus kas dapat dilakukan melalui 3 langkah. Yang pertama adalah menentukan perubahan pada kas. Prosedur ini sangat mudah untuk dilakukan karena perusahaan hanya butuh menghitung saldo awal dan saldo akhir pada kas dengan memeriksa laporan posisi keuangan komparatifnya. Lalu, langkah yang kedua adalah menentukan arus kas neto dari aktivitas operasi. Prosedur ini cukup rumit. Ini melibatkan proses analisis. Tidak hanya melalui laporan laba rugi yang berjalan, namun melalui laporan posisi keuangan komparatif serta beberapa data transaksi tambahan. Nah, menentukan arus kas dari aktivitas operasi ini dapat dilalui melalui 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menentukan kas neto dari aktivitas investasi dan pendanaan. Prosedur ini perusahaan harus menganalisis perubahan lain dalam laporan posisi keuangannya untuk menentukan perubahan dan pengaruh terhadap kas yang ada di perusahaannya. Berikut ini adalah ilustrasi penyusunan laporan arus kas. Untuk mengilustrasikan penyusunan laporan arus kas, kami menggunakan tahun pertama operasi perusahaan Tax Consultant Inc. Perusahaan ini dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 saat menerbitkan 60.000 saham biasa dengan nilai pari $1. Untuk kas sebesar $60.000 ini, perusahaan menyewa ruang kantor, perabotan dan peralatan, serta melakukan konsultasi pajak. Selama tahun pertama, laporan posisi komparatif pada awal dan akhir tahun 2010 adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini dilampirkan data laporan posisi keuangan komparatif perusahaan Tax Consultant Inc. Nah, diketahui di kolom aset pada akun piutang usaha di tanggal
31 Desember 2010 atau pada akhir tahun terdapat nominal sebesar $36.000, sementara di tanggal 1 Januari 2010 atau awal tahun terdapat $0. Nah, hal ini dapat diketahui sebagai kenaikan sebesar $36.000. Begitu juga pada akun kas terjadi kenaikan sebesar $49.000. Nah, total aset pada tanggal 31 Desember 2010 atau akhir tahun sebesar $85.000. Selanjutnya, pada pos ekuitas dan liabilitas pada akun ordinary share pada tanggal 31 Desember 2010 atau akhir tahun terdapat nominal sebesar $60.000, sementara pada tanggal 1 Januari 2010 atau awal tahun sebesar $0. Hal ini diketahui kenaikan sebesar $60.000. Selanjutnya, pada saldo laba di akhir tahun sebesar $20.000 diketahui sebagai kenaikan. Lalu pada akun utang usaha pada akhir tahun sebesar $5.000 diketahui sebagai kenaikan sebesar $5.000. Nah, total dari pos ekuitas dan liabilitas adalah sebesar $85.000. Selanjutnya, berikut ini dilampirkan laporan laba rugi perusahaan Tax Consultant Inc. dan beberapa informasi tambahan. Nah, data ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Terdapat pendapatan sebesar $125.000 di laporan laba rugi, lalu ada beban operasi sebesar $85.000, dan dapat diketahui laba sebelum pajak penghasilan sebesar $40.000. Nah, diketahui beban pajak penghasilan sebesar $6.000, lalu laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan beban pajak penghasilan dapat menghasilkan laba neto atau laba bersih sebesar $34.000. Nah, di sini terdapat informasi tambahan, yaitu pengujian beberapa data menunjukkan dividen sebesar $14.000 diumumkan dan dibayarkan selama tahun berjalan atau pada tahun 2010. Selanjutnya, kita memasuki langkah pertama dalam penyusunan laporan arus kas, yaitu menentukan perubahan kas. Nah, perusahaan Tax Consultant Inc. sama sekali tidak memilih kas pada awal tahun 2010, tetapi ia memilih kas sebesar $49.000 pada akhir tahun 2010. Hal ini diketahui pada laporan posisi keuangan komparatifnya. Dengan demikian, kas berubah meningkat pada akhir tahun 2010 sebesar $49.000. Nah, selanjutnya langkah yang kedua dalam penyusunan laporan arus kas adalah dengan menentukan arus kas dari aktivitas operasi. Untuk memperoleh arus kas neto dari aktivitas operasi, perusahaan harus menentukan pendapatan dan beban pada basis kas. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan dampak transaksi laporan laba rugi yang tidak menaikkan atau menurunkan kas. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, perusahaan dapat mengubah laba neto menjadi arus kas neto pada aktivitas operasi melalui dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, berikut ini penjelasan mengenai metode langsung. Metode langsung atau disebut juga metode laporan laba rugi atau direct method melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Perbedaan antara kedua jumlah ini adalah arus kas neto dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode langsung mengurangi pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas operasi. Metode langsung menghasilkan penyajian laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas secara ringkas dibanding dengan laporan arus kas melalui metode tidak langsung. Nah, saat ini kita langsung memasukkan studi kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya dari perusahaan Tax Consultant Inc. ke dalam proses penentuan arus kas neto dari aktivitas operasi melalui metode langsung. Seperti kasus yang di atas yang sudah ditunjukkan dari laporan laba rugi berbasis akrual yang dilaporkan pendapatan sebesar $125.000, namun karena piutang perusahaan meningkat selama tahun 2010 sebesar $36.000, maka perusahaan tersebut hanya menagihkan kas sebesar $89.000. Hal ini didapat dari pendapatan sebesar $125.000 dikurangi dengan piutang sebesar $36.000 dari pendapatan ini. Nah, demikian pula perusahaan tersebut melaporkan beban operasi sebesar $85.000. Namun, utang meningkat selama periode tersebut pada tahun 2010
sebesar $5.000 dengan asumsi bahwa utang tersebut terkait dengan beban operasi. Beban operasi kas adalah $80.000. Hal ini didapat dari beban operasi sebesar $85.000 dikurangi dengan utang yang meningkat sebesar $5.000. Oleh karena itu, tidak ada utang pajak yang ada pada akhir tahun 2010. Perusahaan hanya membayar beban pajak penghasilan sebesar $6.000 untuk tahun 2010 dalam bentuk kas selama tahun berjalan atau tahun 2010. Nah, berikut ini adalah tampilan pengungkapan arus kas neto dari aktivitas operasi melalui metode langsung. Nah, tax konsultan menghitung arus kas neto dari aktivitas operasi dengan metode langsung sebagai berikut. Pada akun penerimaan kas dari pendapatan sebesar $89.000, lalu pembayaran kas untuk beban sebesar $80.000 menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar $9.000. Nah, selanjutnya ada pembayaran kas untuk pajak penghasilan sebesar $6.000, maka didapatkan kas neto dari aktivitas operasi sebesar $3.000. Selanjutnya adalah metode tidak langsung atau indirect cost method. Metode tidak langsung atau metode rekonsiliasi dimulai dengan laba neto dan mengkonversi laba neto tersebut ke arus kas neto dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode tidak langsung menyesuaikan laba neto untuk item yang mempengaruhi laba neto yang dilaporkan tetapi tidak mempengaruhi kas. Untuk menghitung arus kas neto dari aktivitas operasi, perusahaan menambahkan kembali biaya non-tunai dalam laporan laba rugi menjadi laba neto dan mengurangi kredit non-tunai. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk lebih menjelaskan tentang metode tidak langsung. Studi kasus kedua ini terdapat dua penyesuaian terhadap laba neto untuk Tax Consultant Incorporation, yaitu kenaikan piutang usaha dan utang usaha sebagai berikut. Kenaikan piutang usaha tax konsultan meningkat sebesar $36.000 selama tahun berjalan. Bagi Tax Consultant Incorporation, ini berarti penerimaan kas adalah $36.000 lebih rendah dari pendapatan. Akun piutang usaha pada di bawah ini menunjukkan bahwa Tax Consultant Incorporation memiliki pendapatan sebesar $125.000 seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi, tetapi hanya menagihkan sebesar $89.000 secara tunai. Bisa teman-teman lihat di slide ini, ada tabel piutang usaha. Pada awal tahun, saldo pendapatan $0 dan pada akun pendapatan sebesar $125.000. Penerimaan dari pelanggan $89.000, sehingga yang dihasilkan pada akhir tahun tanggal 31 Desember 2010 saldonya sebesar $36.000. Oke teman-teman, yang kedua kenaikan utang usaha. Ketika utang meningkat selama periode berjalan, beban atas dasar akrual melebihi basis kas karena tax konsultan dikenakan beban, tetapi sebagian beban belum dibayar untuk mengkonversi laba neto menjadi arus kas neto dari aktivitas operasi. Tax konsultan harus menambahkan kembali kenaikan $5.000 dalam utang usahanya ke laba neto. Sebagai hasil dari penyesuaian piutang usaha dan utang usaha, tax konsultan menentukan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah $3.000 untuk tahun yang berjalan. Bisa teman-teman lihat tabel di bawah ini, laba neto sebesar $34.000. Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi, kenaikan piutang usaha sebesar $36.000 dan kenaikan utang usaha sebesar $5.000. Untuk mendapatkan hasilnya, $36.000 dikurang $5.000 dapat didapatkan $31.000. Untuk mendapatkan kas neto aktivitas dari aktivitas operasi, $34.000 dikurang $31.000 dan mendapatkan hasil sebesar $3.000. Hal ini sama dengan metode langsung, hanya beda caranya aja teman-teman. Bisa teman-teman lihat di yang tadi materi yang rekan saya jelaskan, Siti Khadijah, hasilnya pun sama $3.000. Oke teman-teman, sampai kita pada langkah terakhir dalam menyusun laporan arus kas. Ini merupakan langkah yang ketiga, menentukan arus kas neto dari aktivitas investasi dan pendanaan.
Setelah Tax Consultant Incorporation menghitung kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah ada perubahan lain dalam laporan posisi keuangan yang menyebabkan kenaikan atau penurunan pada kas. Misalkan, pengujian laporan posisi keuangan untuk Tax Consultants menunjukkan kenaikan pada saham biasa dan saldo laba. Kenaikan modal saham biasa sebesar $60.000 dihasilkan dari penerbitan saham biasa untuk kas. Penerbitan saham biasa dilaporkan dalam laporan arus kas sebagai penerimaan kas dari aktivitas financing atau pendanaan. Dua item ini nih yang menyebabkan kenaikan saldo laba sebesar $20.000. Yang pertama adalah laba neto sebesar $34.000 yang meningkatkan saldo laba. Yang kedua ada pengumuman dividen sebesar $14.000 menurunkan saldo laba. Tax konsultan telah mengubah laba neto menjadi arus kas neto dari aktivitas operasi seperti yang dijelaskan di atas. Data tambahan menunjukkan bahwa perusahaan membayar dividen. Dengan demikian, perusahaan melaporkan pembayaran dividen sebagai arus kas keluar yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Seperti yang ditunjukkan di slide sebelumnya, kenaikan saham biasa sebesar $60.000 menghasilkan arus kas masuk aktivitas pendanaan. Pembayaran dividen tunai sebesar $14.000 arus kas keluar aktivitas pendanaan. Kenaikan kas sebesar $49.000 yang dilaporkan dalam laporan arus kas ya sama dengan kenaikan sebesar $49.000 yang ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan komparatif. Nah, akhirnya kita udah sampai ke laporan arus kas yang udah jadi PT Tax Consultant Incorporation. Ya, bisa teman-teman lihat di sini menggunakan metode langsung atau direct method. Perbedaannya dengan yang metode tidak langsung atau indirect method adalah di arus kas dari aktivitas operasinya aja, teman-teman. Selebihnya itu mulai dari pendanaan, investasi itu udah sama, hasilnya pun juga akan sama. Oke, langsung aja. Arus kas dari aktivitas operasi laba neto sebesar $34.000. Arus kas masuknya penerimaan kas dari pendapatan $89.000, pendapatan kas untuk beban $80.000, laba sebelum pajak penghasilan $9.000, dan arus kas keluar pembayaran kas untuk pajak penghasilan sebesar $8.000, sehingga kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar $3.000, teman-teman. Nah, dari arus kas aktivitas pendanaan, penerbitan saham biasa sebesar $60.000, pembayaran dividen tunai sebesar $14.000, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar $46.000, kenaikan neto pada kas adalah $49.000 jadinya. Jadi pada 1 Januari kasnya itu 0 dan pada akhir tahun 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar 49 sesuai pada neraca komparatif yang di slide sebelumnya. Dan untuk memudahkan teman-teman juga nih, bisa teman-teman mundur ke belakang di bagian bentuk-bentuk kas untuk mudah mengklasifikasikan arus kasnya, karena di situ sudah dilampirkan arus kas masuk, arus kas keluar dari setiap aktivitas. Nah, teman-teman, di sini adalah laporan arus kas metode tidak langsung dari Tax Consultant Incorporation. Bisa teman-teman lihat perbedaannya dari slide sebelumnya. Perbedaannya ada di arus kas aktivitas operasi ya, teman-teman. Bedanya ada di penyajiannya. Kalau metode tidak langsung, penyajiannya ada penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi laba neto sebesar $34.000. Penyesuaian untuk merekonsiliasikan laba neto menjadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Yang pertama, kenaikan piutang usaha sebesar $36.000, kenaikan utang usaha sebesar $5.000, sehingga totalnya $31.000. Jadi laba neto dikurang $31.000, hasilnya $3.000, dan itu $3.000 merupakan angka kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Dari arus kas aktivitas pendanaan, penerbitan saham biasa $60.000 dan pembayaran dividen tunai sebesar $14.000, kas
yang diperoleh aktivitas pendanaan 46.000, sehingga kas mengalami kenaikan 49.000. Kas di awal tahun 1 Januari 2010 itu 0, dan kas di akhir tahun 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar 49. Nah, jadi dalam hasilnya ini sama ya teman-teman, metode antara metode langsung dan metode tidak langsung. Perbedaannya hanya di arus kas aktivitas operasi aja. Sampai di materi terakhir, akhirnya di materi keempat, yaitu pengungkapan arus kas. Nah, dalam pengungkapan arus kas ini, arus kas terkait dengan bunga yang diterima dan dibayarkan dan dividen yang diterima dan dibayarkan harus diungkapkan secara terpisah dalam laporan arus kas. Masing-masing komponen harus diklasifikasikan dengan sesuai dari periode ke periode sebagai arus kas operasi, investasi, atau pendanaan. Untuk tujuan pekerjaan rumah, klasifikasikan bunga yang diterima dan dibayarkan dan dividen diterima sebagai bagian dari arus kas dari aktivitas operasi, dan dividen dibayarkan sebagai arus kas dari aktivitas financing atau pendanaan. Alasannya, untuk melaporkan 3 komponen pertama dalam arus kas dari aktivitas operasi adalah setiap komponen yang mempengaruhi laba neto, namun dividen yang dibayarkan tidak mempengaruhi laba neto, sering dianggap biaya pendanaan. Yang terakhir, ada perusahaan juga harus mengungkapkan pajak penghasilan yang dibayarkan secara terpisah dalam laporan arus kas dari aktivitas operasi, kecuali jika dapat diidentifikasi sebagai bagian dari aktivitas investasi atau pendanaan. Oleh karena itu, pajak yang dibayarkan biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas dari operasi. Ya, mungkin jika ada pertanyaan silakan hubungi Siti Khadijah atau Odi atau saya sendiri Reza melalui kontak WhatsApp yang ada di grup. Ya, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Berhubung video ini rilis di bulan Ramadan, semoga teman-teman lancar menjalankan ibadah puasanya. Amin. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.